Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat untuk kelas 9 MTS SMP oleh Ibu Eni Meliana SPD. Sebelum belajar, marilah kita berdoa semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Materi prasyarat, kalian sudah mengenal bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a, b, c itu adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X itu variabel, A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Kita akan mempelajari cara menentukan akar persamaan kuadrat untuk hari ini dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, maka persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditulis menjadi x plus p x plus q sama dengan 0. Nilai p dan q dipilih dengan syarat P ditambah Q itu sama dengan B. P dikali Q itu sama dengan C. Jadi kita menentukan nilai P dan Q setelah persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P, X plus Q sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat akan ditentukan dengan X plus P dikalikan dengan X plus Q itu sama dengan 0. Di sebelah kiri nanti X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Nilai X sama dengan P atau X sama dengan Q itu disebut sebagai akar persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Agar kalian lebih memahami, marilah kita coba contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Sekarang kita mencoba menyelesaikan dari persamaan X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kita harus mencari faktor-faktor dari 24. Berarti yang mungkin dari 24 itu kan 1 kali 24. 2 dikali 12. 3 dengan 8. Lalu ada 4 dengan 6. Nah, ini merupakan hasil yang mungkin dari isian angka nanti di sini. Sekarang kita cek untuk perkalian, berarti faktor dari 24. Sekarang penjumlahannya di tengah ini harus 10. Berarti kita cari angka yang mendekati ini sehingga jumlahnya 10. Ini tidak, ini juga tidak. Berarti yang memenuhi syarat adalah ini. Jadi 4 ditambah 6, 10. Berarti ini kita masukkan ke sini. Ini 4 ditulis. Ini 6 kita tulis. Boleh duluan 4, lalu 6 atau kita tulis 6 kali 4 sama.
Jadi 6 kali 4 hasilnya 24, 6 tambah 4 hasilnya 10. Sudah ketemu, sudah memenuhi syarat. Maka kita masukkan ke sini. Berarti X plus 6 dikalikan dengan X plus 4 sama dengan 0. X plus 6 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan negatif 6. Atau X plus 4 sama dengan 0, X-nya negatif 4. Nilai dari X sama dengan negatif 6 ataupun X sama dengan negatif 4 disebut akar persamaan X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Pelajaran sebelumnya kita sudah mencek akar dan bukan akar. Jadi ini mengetahui ini suatu bentuk X sama dengan negatif 6, apakah akar dari persamaan ini, kita substitusi ke sini. Jadi misalnya kita mau cek dan recheck. Negatif 6 kita kuadratkan ditambah 10 dikali dengan negatif 6. Nah, ditambah 24. Apakah nanti sama dengan 0? Kita cek. Negatif 6 kuadrat adalah 36. 10 kali negatif 6 adalah negatif 60. Sekarang negatif 36 dikurang 60 itu kan negatif 24. Berarti negatif 24 tambah 24 benar hasilnya 0. Nah, itu negatif 24 ditambah 24 itu hasilnya benar 0. Berarti memang X sama dengan negatif 6 ini terbukti merupakan akar persamaan dari X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Begitu juga kalau kita mau mencek negatif 4, tinggal kita substitusi X-nya kita ganti negatif 4. Di sini pun X-nya kita ganti negatif 4. Selanjutnya kita akan mencoba contoh berikutnya agar lebih paham. Sekarang kita coba contoh yang 2. Kalau tadi contoh 1 bentuknya semua positif A, B, C. Kalau ini A-nya kan 1. Nah, B-nya 1. C-nya ini negatif 6. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Dengan cara yang sama, berarti kita cari faktor dari 6 dulu. Jadi yang mungkin dari 6 itu kan 1 dikali 6, 2 dikali 3. Sekarang mengingat dari persamaan tadi, jadi berapakah dikali bilangan berapakah? Kalau tadi kita menulis P dan Q, hasilnya belakang nih, negatif 6. Nah, ini dijumlah, kita ulang. Nah, ini yang di bawahnya apabila dijumlah itu hasilnya akan menghasilkan tengah. Tengahnya kita lihat B-nya 1. Berarti yang mungkin dari ini supaya hasilnya adalah 6, nanti akan negatif 6, lalu dijumlah jadi 1, berarti yang mungkin di 2 dan 3. Sekarang kita cek tanda. Ada angka 2, ada angka 3. Ini juga 2 dan 3. Sekarang kita cek tanda. Di sini hasilnya positif. Di sini hasilnya negatif. Berarti salah satu dari angka 2 dan 3 ini harus ada yang negatif. Karena perkalian negatif kali positif adalah negatif.
Ini hasilnya penjumlahannya positif, pasti lebih besar angka yang besar pasti positif. Nah, angka yang kecil adalah negatif. Sekarang kita cek. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 2 tambah 3, 1. Sudah ketemu. Berarti ini adalah X, kita ambil di sini, kurang 3. Lalu di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Jadi X-nya kurang 3 kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Lalu atau yang kanan ini X tambah 3 sama dengan 0. Lalu X sama dengan negatif 3. Nah, jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ini adalah akar persamaan X kuadrat tambah X kurang 3 sama dengan 0. Mudah bukan? Untuk lebih memahami, kita coba lagi soal yang bagaimana kalau soalnya dua-duanya negatif. X kuadrat kurang 4X dikurang 60 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? A-nya 1. B-nya negatif 4. Nah, ini negatif nih. B-nya negatif, C-nya negatif. Kalau contoh pertama tadi A, B, C positif. Contoh kedua tadi A, B positif, C-nya negatif. Sekarang contoh ketiga B dan C negatif, A-nya positif. Sama dengan tadi, caranya kita mencari faktor dari 60. Jadi 60 itu hasilnya 1 dengan 60. Kita coba 2 dengan 30. Yang mungkin lagi 3 dengan 20. Ada lagi yang mungkin 4 dengan 15. Lalu ada lagi, masih ada 5 dengan 12. Jadi 5 kali 12 juga mungkin, satunya 6 dikali dengan 10. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mungkin dari 60. Berarti kita coba tadi seperti tadi. Ini titik-titik dikali titik-titik, nanti hasilnya negatif 60. Ini titik-titik kita hapus dulu ini. Nah, yang di bawahnya berarti jumlahnya nih. Nah, di bawahnya kita jumlah, jadi yang di berapakah, dijumlah berapakah, hasilnya tengah, negatif 4. Jadi dikali itu belakang, dijumlah itu yang tengah. Kalau tandanya negatif, tulis negatif. Nih, negatif, jangan lupa karena nanti kita akan memberi jawaban di sini yang titik-titik ini. Sekarang yang mungkin dari sini perkalian ini yang hasilnya nanti mendekati atau pas dengan 4. Ini tidak mungkin. Ini juga. Nah, yang mungkin adalah 6 dan 10. Mungkin nanti menghasilkan 4. Berarti kita tinggal memasang 6 dan 10 dulu. Belum kita beri tandanya nanti. Nah, oke. Sekarang kita tinggal memberi tanda nih. Tandanya negatif. Salah satu dari sini harus negatif. Di sini juga. Berarti supaya hasilnya negatif, angka yang besar pasti negatif. Nah,
Ini angka yang kecil, positif. Kita cek. 6 kali negatif 10, negatif 60. 6 tambah negatif 10, negatif 4. Sudah ketemu jawaban. Berarti X, maaf, kita ulang. Ya, kita ulang. Ini X ditambah 6. Lalu di sini X dikurang 10. Nah, sama dengan 0. Tinggal menyelesaikan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti ini X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu X-nya negatif 6. Di sebelah kanannya ini atau X dikurang 10 sama dengan 0. X-nya sama dengan 10. Berarti ini X-nya 10. Nah, berarti negatif 6 dan 10 disebut akar persamaan dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 60 sama dengan 0. Mudah bukan pelajaran hari ini? Kita menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kalian harus mencoba latihan soal supaya lebih memahami, jadi menentukan akar persamaan kuadrat dari soal-soal yang 4 soal berikut. Nanti kalian kumpulkan. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.